Rangkuman SKI Bab 8, Peristiwa-peristiwa masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dakwah pada masa permulaan. Pada malam yang ke-40 setelah wahyu pertama, turunlah wahyu kedua. Nabi mendengar, "Ya Muhammad, engkau benar utusan Tuhan." Perasaan Nabi takut. Kemudian Nabi menyuruh Khadijah untuk menyelimuti Nabi dan menyuruhnya untuk menghafal setiap wahyu yang turun. Wahyu kedua turun saat Nabi dalam keadaan berselimut. Wahyu kedua adalah Quran Surat Al-Mudaththir. Pokok ajaran Islam. Pertama, mengajak bertauhid. Kedua, mengajak untuk meyakini adanya hari kiamat. Ketiga, mengajak untuk selalu berakhlak terpuji. Keempat, mengajak untuk mengerjakan sholat. Kelima, mengajarkan bahwa manusia di dunia adalah bersaudara. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya dan harus disampaikan kepada umatnya. Tantangan dan ancaman saat berdakwah. Pertama, tantangan dari Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi yang menentang dakwah Nabi. Dia tidak menerima Islam. Dia memusuhi Islam. Dan dia menghina Nabi saat Nabi mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Dan balasan bagi Abu Lahab karena dia selalu menghina Nabi adalah Allah menurunkan Quran Surat Al-Ahzab sebagai ancaman bagi Abu Lahab. Kedua, ancaman dari penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak suka ajaran tentang keadilan sosial dan persamaan derajat. Mereka mengancam Abu Thalib, lalu memintanya untuk menghentikan dakwah Nabi. Tapi Nabi menolak. Nabi dilindungi oleh Abu Thalib. Selanjutnya, siksaan dari kaum kafir Quraisy. Pertama, keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga Yasir adalah budak dari Bani Makhzum. Semua digiring ke padang pasir saat terik matahari. Yang pertama syahid adalah ibunya, Sumayyah. Dia ditikam jantungnya dengan tombak. Dan ayahnya yang bernama Yasir meninggal pula karena disiksa. Abdullah, anak pertama Yasir, dilempar hingga meninggal. Sedangkan Ammar sendiri disiksa dan dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ia mengucapkannya, namun hatinya tetap meyakini Islam. Kedua, Bilal bin Rabah. Bilal dan ibunya yang bernama Hammah adalah budak dari Bani Jum'ah, lalu dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal dibawa ke padang pasir saat terik matahari. Ia ditelentangkan, kemudian ditindih dengan batu besar. Abu Bakar akhirnya membeli Bilal dan membebaskannya. Abu Bakar juga membebaskan 6 budak lainnya, yaitu Amir bin Fuhairah, Nuzairah, Ummu Ubais, An-Nahdiyah dan saudara perempuannya, dan budak perempuan milik Bani Amr bin Muammal. Hijrah ke Abyssinia atau Habasyah yang pertama. Pada tahun kelima setelah diangkat menjadi Rasul, kaum muslimin hijrah ke Abyssinia atau Habasyah dengan rajanya yaitu Najasyi atau Nejus. Dia beragama Nasrani, akan tetapi dia adalah orang yang baik hatinya.
Rombongan pertama yang diberangkatkan pada saat itu adalah 14 orang, terdiri dari 10 laki-laki dan 4 perempuan. Tujuan hijrah ke Habasyah untuk menghindari siksaan kafir Quraisy dan untuk mengenalkan agama Islam di negara-negara lain selain negara Arab.